Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, para subscriber saya, terima kasih sudah mendukung atau mensubscribe channel saya Rafa Rizky PNS. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan dan sering dipertanyakan ya. Pertanyaan yang pertama apa Mas? Pertanyaan yang pertama yang biasa ditanyakan yaitu daun speaker liar. Liar maksudnya apa? Dibuat bass, daun speakernya hanya sangat bergoyang begini tapi bassnya tidak terasa alias gembret. Bassnya tidak terasa, daun speakernya bergeraknya liar ya. Pokoknya gembret atau speaker liar, daun speaker liar lah dibuat ini. Nah terus permasalahannya di mana Mas kok bisa terjadi hal seperti itu ya? Permasalahannya ada di driver. Kebanyakan para pecinta elektro yang masih baru belajar itu melihat di YouTube, melihat itu modif glare atau low ya, tapi tidak mempertimbangkan trafo. Satu, ini trafo, kedua tegangan atau voltase untuk mensuplai ini agar low, ketiga elko-nya tidak diperhatikan, ini abal-abal. Kalau bisa gunakan yang ini Epsilon atau Vendora atau Paisan atau ini Rubicon yang kakinya tinggi, lincip ya, lancip. Terus TR final untuk lo gunakan kalau Sanken 6 set, gunakan Sanken tipe 1295. Kenapa Mas? Karena 1295 itu mampu di tegangan tinggi. Kalau 5D atau 1216 gunakan 45. Ini saya menggunakan 10 ampere 45, ininya 5DY 6 set. Tapi untuk tegangan tinggi gunakan 1295 6 set. Bila pakai Toshiba 8 set untuk mendukung ini yang tadi dimodif low ya. Dan juga aksesoris pendukungnya pun juga harus dipertimbangkan pula. Ini kalau ini saya menggunakan equalizer model potensio sama crossover aktif. Gitu aja sudah, nanti sudah terasa ya gelarnya, biar tidak tadi gembret atau daun speaker liar ya. Terus pertanyaan kedua yang sering ditanyakan itu daun speaker dupnya ke belakang, dan speakernya waktu dinyalakan dup ke belakang gitu ya. Itu permasalahan di mana Mas? Biasanya pemasangan ini kan dari CT atau ground ke speaker ini dipasang di plus speaker, dan yang ini yang output dari driver, output ke speaker ini dipasang di main speaker. Itu bisa menyebabkan speaker dup ke belakang ya. Itu yang sering terjadi ya, itu menurut pengalaman saya. Terus pertanyaan yang ketiga yang sering ditanyakan pula yaitu transistor driver ini sering panas. Kenapa Mas? Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa terjadi dari final, bisa terjadi dari elko PSU yang abal-abal, bisa dicek PSU yang abal-abal, trafonya juga abal-abal, tegangannya pun tinggi. Nek TR final, kenapa kok cepat panas? Kok TR final Mas? TR final bisa jadi karena apa? Resistor 10 ohm bisa menjadi penyebab ini panas juga, bisa masuk sini. Terus R kapurnya ini yang putih ini tidak sama. Ini sama ada 3 ohm, 5 ohm, ada 22 ohm, ada 47 ohm. Jadi enggak sama, enggak rata gitu ya. Terus juga bisa di solderan juga. Kalau menyolder ini
menyodar dari kaki basis kolektor emitor ini jangan sampai renggang, kuati ya, takutnya kita itu nggak tahu bahwa ini hanya ngaduk ini gini aja, kelihatan ini sudah nempel padahal renggang dikit. Jadi ini diperiksa benar-benar kuat enggak antara kaki ini ke R kapur sama R basis ini, resistor ini benar enggak, ini benar-benar nyambung antara kaki basis kolektor emitor ini, dicek ulang. Nah, biar tidak menyebabkan ini panas. Kalau ini panas berarti di sini juga ada yang bermasalah. Permasalahannya ada di sini ya. Juga ini L-nya juga abal-abal bisa menyebabkan tegangan ini kecil masuk sini, ini pun akan kena ke sini, juga akan masuk sini. Inilah yang mengakibatkan terminal panas itu dicek sendiri bila nanti yang punya atau yang mengalami dari ini panas, dicek ini satu-satu, cek semua kakinya ini sudah nyambung apa enggak, sudah benar di solder lagi atau solder ulang ya. Trafonya voltase elko ya, dilihat sendirilah nanti yang mengalami ini cepat panas kenapa ya. Itu tadi sudah tak jelaskan. Terus lanjut pertanyaan yang sering ditanyakan pula, yaitu suara jeduk waktu dinyalakan pertama. Power jeduk pasti duk gitu ya, itu sangat mengganggu dan juga akan merusak, kalau sering-sering akan merusak speaker. Dan saya menyarankan gunakan soft start, dan modif soft start sudah saya upload barusan sudah saya upload bagaimana untuk memodif soft start ya. Dan gunakan, kalau saya cocoknya itu menggunakan ini NTC hitam, ini bukan R kapur ya, yang 20 watt 47 ohm enggak, saya enggak, kalau saya kurang cocok sih, kurang pas. Saya cocoknya menggunakan NTC ini hitam ini loh ya, ini saya cocok untuk soft start. Nah, gunanya soft start itu ya untuk menghilangkan suara jeduk pada awal kita menyalakan power amplifier kita atau sedang mematikan. Ya memang ada yang menggunakan MKP, kapasitor MKP itu ya, yang 0,1 mikro, yang 275 volt ya. Ada yang pakai 100 nano ya, yang 250 volt ya kalau nggak salah, itu juga bisa pakai situ. Tapi kalau menurut saya lebih amannya pakai soft start, juga gunakan speaker protector ya, lebih aman untuk mengamankan speaker kita ya. Bagi yang sudah senior profesional pasti hafal, tapi ini tujuan saya video ini untuk para pecinta elektro yang baru belajar, ingin belajar elektro ya, agar tahu permasalahan-permasalahan yang tadi sudah saya sebutkan, memang dari pertanyaan-pertanyaan dari subscriber lain ya. Ini saya jadikan satu semua, saya lengkap. Nanti bila ada yang mau beli driver NKR Bostrap dan V2 atau nanti ini 504 atau ini yang ini kan mid low ya, mid low, nanti bisa request atau minta karakter mid high atau low, nanti bisa pesan. Saya jualnya memang NKR Bostrap dan V2, kalau mau ya 504 ini pun nanti akan saya kasihkan kepada para subscriber yang sangat membutuhkan. Dan saya minta nggak minta sih, semoga keikhlasan mensubscribe channel saya agar secepatnya dapat 1000. Nanti untuk kedepannya kalau saya lebih lagi dapat 1000 lebih ya, nanti akan ada lagi peningkatan dari driver 504 sebagai gratisan seperti ini. Nanti akan ya mungkin NKRI Bostrap ini akan saya kasihkan bagi yang berhak mendapatkan. Jadi tidak semua, kalau semua ya saya rugi itu ya. Ya sekian dulu dari saya, mungkin bila ada pertanyaan
bisa di WA saya 083 831 409083. Dan saya minta maaf bila ada salah kata waktu penyampaian penjelasan ini. Di dalam video ini tidak ada unsur kesengajaan ingin menyinggung perasaan para subscriber atau yang melihat video ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.